Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i salim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maha berterima Allah Subhanahu wa taala yang kuasanya, kasih sayang, rahmat dan petunjuknya sehingga membuat kita tergerak dan menghadirkan bergabung dalam kajian online ini, dan salawat serta salam salut hujurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berkesempatan untuk mengikuti kajian online yang mana pada hari ini kajian bersama Ustadz Sholahuddin Abu Yusuf, yaitu kajian tematik, insya Allah rutin setiap hari Senin yang bertepatan pada hari ini tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Untuk tema kajian pada hari ini, insya Allah Ustadz akan menyampaikan tentang nazar dan sesembelihan. Sebelum kajian dimulai, mari kita bersama-sama untuk meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk, memohon keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan nanti. Dan juga diharapkan kepada seluruh jamaah selama kajian berlangsung untuk tetap menonaktifkan audio maupun videonya untuk kelancaran kajian kita pada hari ini. Di akhir sesi penyampaian materi nanti akan diberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa bertanya langsung maupun bisa melalui chat room dalam Zoom ini. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustadz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami persilahkan kepada Ustadz Sholahuddin Abu Yusuf untuk memulai kajian. Tafadhol maskura Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an, khususan ummati fillah yang bergabung di dalam majelis ta'lim al-mar'atus salihah dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bersyukurlah kita hanyalah kepada Allah, alhamdulillah, karena di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan dan menurunkan takdirnya kepada kita dengan diberikan kita kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang berada di dalam amal kebaikan, dalam amal yang sangat mulia, yakni thalabul ilm, menuntut ilmu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan fardu ain atas setiap diri orang muslim. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih diberi kehendak oleh Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita
di setiap Senin siang 1 jam ke depan kita akan membahas, insya Allah hari ini sesi terakhir dari min anwa'il ibadah, yang merupakan jenis-jenis ibadah berdasarkan perintah Allah dan Nabi-Nya. Insya Allah di kesempatan siang hari ini sesi terakhir dalam pembahasan jenis-jenis ibadah, yakni an-nadru wad-dabh. Ya, an-nadru wad-dabh. Kita akan membahas masalah nazar dan kemudian sesembelihan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nazar dan sesembelihan ini dua hal atau dua perintah Allah yang Allah Ta'ala syariatkan, Allah Ta'ala turunkan perintah ini kepada setiap muslim. Selain jenis-jenis ibadah yang telah kita pelajari. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar yakni istighosah ya. Tentang istighosah kita sudah pelajari. Hari ini insya Allah Ta'ala kita akan membahas tentang masalah nazar dan sesembelihan. Sebagaimana yang kami ucapkan tadi bahwasannya nazar dan sesembelihan ini merupakan dua di antara jenis-jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ketika dua hal ini salah dalam tujuannya, salah dalam niat dan tujuannya, bahkan mungkin niatnya benar, tujuannya benar, tapi salah kaifiatnya, salah tata caranya, maka ibadah tersebut tidak akan sampai menjadi ibadah di sisi Allah. Perlu kami ingatkan kembali jamaah, bahwasannya syarat mutlak suatu amal itu disebut amalan salihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan." Maka siapa saja yang berrojak, yang berharap, berkeinginan berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah Jalla wa ala, tentunya berjumpa dengan Allah di surga. Maka kata Allah, "Falyamal amalan salihan." Maka hendaknya kalian beramal salih. Apa yang dimaksud amal salih di sini? Paling tidak harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Niatnya harus karena Allah. Ya, sebagaimana makna ikhlas adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Itu kata para ulama. Menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam tujuan setiap ibadah yang kita kerjakan. Ikhlas sudah. Apakah ikhlas tadi cukup? Tidak. Syarat yang kedua, wa itiba'us sunnah ala rasulillah. Mengikuti sunnah Nabi, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dalilnya banyak. Sebagaimana Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khalafai rasyidina al-mahdiyina. Maka ikutilah atas kalian petunjukku dan petunjuknya khalafar rasyidin. Bahkan Allah telah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat ke-7. Dan ayat ini sering saya ulang-ulang. Dan apapun yang dibawa Nabi buat kalian, diberikan Nabi buat kalian wahai umat akhir zaman, fakhuduhu, terimalah, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Lalu apa yang dilarang Nabi untuk kita kerjakan, ya jauhkan diri kalian dan bentengi diri kalian. Jadi syaratnya harus ikhlas dan kemudian mengikuti tata cara apa yang diperintahkan Nabi. Maka nggak bisa nazar dan sesembelihan atau amal ibadah pun, amal ibadah apapun yang disyaratkan oleh Allah hanya ikhlas saja tanpa mengikuti yakni apa yang dijelaskan, dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi. Bahkan Nabi membuat satu teguran, satu peringatan, siapa saja yang beramal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amal itu tertolak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami contohkan amal tersebut, maka amal tersebut raddun, tertolak. Maka jamaah Allah, kalau kita berbicara nazar, maka kita harus sama-sama melihat di antara perintah nazar yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, bagaimana kemudian Nabi menjelaskan dalam perintah Allah tersebut, maka akan kita lihat dalil demi dalil. Misalnya dalil yang secara umum tentang nazar, yakni kita bicara nazar dulu ya. Hari ini kita akan bicara dulu masalah nazar, baru nanti sembelihan. Perintah nazar misalnya di dalam surah Al-Insan ayat ke-7. Dalam surah Al-Insan ayat ke-7, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surah Al-Insan ayat ke-7.
Yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazarnya. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Wa yufuna bin nadr. Berarti mereka memenuhi nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka di hari tersebut memiliki rasa takut yawman kana syarruhu mustatira, akan azab Allah yang datang merata di mana-mana. Jadi berarti apa? Mereka takut suatu hari Allah Ta'ala akan timpakan azab yang merata di mana-mana. Sehingga mereka memenuhi nazar mereka karena takut suatu hari azab itu akan merata di mana-mana. Surah Al-Insan ayat berapa? Ayat ke-7. Setelah kita lihat, nazar ini berdasarkan firman Allah surah Al-Insan, apa yang maksud nazar di sini adalah qaulu yufuna bin nazar. Jadi kita akan berbicara masalah nazar. Ya. Di sini jamin makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar ini bahasa mudanya adalah seseorang yang punya keinginan, seseorang yang mempunyai hal yang ingin dia capai, lalu dia berjanji akan satu hal. Ya, sebagaimana nazar yang kita kerjakan kebanyakan orang hari ini. Contoh misalnya ada orang bernazar, kalau nanti anak saya keterima di sekolah ini, keterima di kedokteran, keterima ini dan ini, nanti saya akan sedekah begini. Ya Allah, nanti kalau anak saya begini, kalau nanti usaha saya begini, usaha saya sukses, nanti saya umrohkan seluruh karyawan saya. Kalau nanti usaha saya sukses, nanti saya umrohkan orang tua saya. Ini namanya nazar. Ini namanya nazar. Nah, maka jamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nazar ini bagaimana status hukumnya di sisi para ulama ya tentang masalah nazar. Ya. Sedangkan nazar kita akan membahas nanti di sini masalah nazar bagaimana, dan kemudian nanti bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang nazar ini. Apakah nazar ini diperbolehkan begitu? Apakah nazar ini diharamkan? Apakah nazar ini disunahkan? Apakah nazar ini dimakruhkan? Kita akan lihat. Tapi yang jelas dalil yang utama yang dinukil oleh para ulama adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar-nazarnya karena takut suatu hari nanti azab itu akan diturunkan oleh Allah merata di mana-mana. Sehingga mereka penuhi nazar tersebut. Lah, maka jamin makan oleh Allah, disinilah kemudian kita akan membahas tentang masalah nazar tersebut. Nah, wan nadru alladhi huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, nazar itu adalah keinginan manusia, maksudnya keinginan manusia yang menginginkan suatu hal agar suatu hal itu terwujud. Jadi nazar itu lebih kepada keinginan yang terwujud. Au ta'atillahi ghairu wajibatun makruh. Atau nazar tersebut ya ketaatan ya au ta'atu ghairi wajibatun makruh. Karena nazar itu merupakan bentuk ketaatan yang bukan wajib dan juga bisa dikatakan mata kategorinya adalah makruh. Ya. Bukan wajib yang makruh, bukan wajib yang dibenci. Jadi ta'atullahi ghairu wajibatun makruh. Jadi kata Syekh, nazar itu merupakan satu bentuk ketaatan yang bukan wajib, ketaatan kepada Allah yang bukan wajib dan makruh. Qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, innahu muharramun. Sesungguhnya nazar itu sebagian ulama berpendapat haram hukum. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Sebagai bahwasannya, karena bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan nazar. Coba. Mengharamkan nazar. Makanya ini repot ini ya. Banyak kaum muslimin yang tiba-tiba demikian. Banyak kan kaum muslimin, mungkin bahkan dulu kita ini suka begitu tuh. Nanti kalau warung saya laku, kalau usaha saya laris, kalau keterima begini, kalau begini begitu, kalau saya jadi nikah gitu. Kalau anak saya lahir begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Dia punya keinginan dunia. Dia ingin mendapatkan keinginan dunia yang terwujud, tapi dia berjanji, ya kan? Dia ingin keinginan terwujud, tapi dia punya janji demikian. Maka nazar ini, kalau lihat dari perintahnya, kalau sudah bernazar, yufuna bin nazar.
harusnya dia harus penuhi janji atau keinginan tersebut. Nazar harus dipenuhi. Karena keinginan dia itu terhadap dunia ini, ya, dan kemudian apabila keinginan terwujud, dia berjanji satu hal. Nah, janji Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Jadi nanti dari hadis ini kemudian kita akan lihat ternyata para ulama berselisih tentang meletakkan keharaman tentang status hukum nazar ini. Apakah dia haram, apakah makruh. Tapi di sini pendapat sebagian ulama yang pertama adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat An ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Nabi SAW bahwasannya Nabi naha 'anil nazar, melarang seseorang untuk bernazar. Ya, ini jadi pengharaman nazar ini ternyata diambil dari sahabat, dari hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah ibn Umar, bahwasannya Nabi SAW melarang nazar. Waqala, dan Nabi berkata, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Dan sesungguhnya nazar itu dikerjakan, dilakukan disebabkan karena kebakhilan seorang muslim. Ini Nabi yang mengatakan berarti ya. Sesungguhnya nazar, kata Nabi SAW itu, la ya'ti bi khair. La ya'ti bi khairin. Tidak akan pernah mendatangkan yang namanya kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya nazar itu adalah sesuatu yang dikerjakan, diamalkan dari orang-orang yang bakhil terhadap amal-amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka jamin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu status hukum masalah nazar. Di sini saya membuka salah satu kitab syarah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam. Bulughul Maram kan seorang ulama Syafi'iyah ya. Ini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Lalu saya mencoba membuka beberapa kitab syarah Bulughul Maram tentang bab nazar. Salah satunya adalah kitab Minhatul Alam. Seorang ulama bernama Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, dalam kitabnya beliau mengungkap beberapa status hukum masalah nazar. Bagaimana tentang nazar tersebut hukumnya di antara para ulama. Yang pertama, al-awwal an-nazara, ya, an-nazara makruh. Hukum nazar itu makruh. Wa'azahu at-Tirmidzi ila Ibn al-Mubarak wa waqala jumhur min ahli al-'ilm wa minhum Hanabila fi sahih min al-madhhab wa aktsaru Syafi'iyyah wal Malikiyyah wa Ibn Hazm ila anna al-Malikiyyah khassul qarahati bima yataqarraru da'iman qawsaw min yawmin min kulli usbu' wa ma lam yataqarrar wa huwa mandub. Di sini jamin makan oleh Allah, kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, dia menukil beberapa pendapat ulama. Pertama yang mengatakan makruh, ini adalah dinukil dari hadis yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, disandarkan kepada Ibnul Mubarak. Siapa itu Ibnul Mubarak? Ini seorang ulama di kalangan tadi. Ibnu al-Mubarak mengatakan makruh. Wa huwa qaulul jumhur minal ahli ilm. Dan ini adalah pendapat jumhur, kesepakatan di antara ahli ilm. Jadi para ulama fuqaha dan jumhur ulama li fiqh aimatul madzahib mengatakan nazar ini hukum pertama apa? Makruh, bukan haram. Ini pertama ya. Kalau tadi kita dengar pendapatnya Syekh Abdullah Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan sebagian ulama itu haram. Ya. Tapi di sini di dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram, bahwasanya nazar itu hukumnya di antara jumhur ulama ahli ilm mengatakan makruh. Wa minhum, di antara mereka adalah mazhabnya Hanabilah.
fi sahih minal madhab, di dalam mazhab yang paling sahih dari kalangan Hanabilah. Siapa Hanabilah? Pengikutnya Ahmad bin Hambal. Kemudian wa aksaru Syafi'iyah, bahkan sangat banyak di kalangan mazhab Syafi'iyah. Wal Malikiyah, dan kemudian mazhabnya Malikiyah. Ini siapa Malikiyah? Imam Malik. Kemudian wa Ibni Hazm, dan sebagian ulama Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah. Nah, maka jami' melakukan oleh Allah, ini pendapat yang diambil oleh dari beberapa ulama ahlus sunnah di kalangan ulama ahli fikih. Kemudian jami' melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qaulu tsaniyah. Dan pendapat yang kedua, pakai itu aja. Sebentar ya itu. Katakan anna nazara, sesungguhnya nazar itu muharram, hukumnya haram. Ya. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih wa nusiba hada ila ta'ifatin min ahli hadis wa rajahu San'ani, yang mengatakan ini haram, ini dinisbatkan oleh golongan-golongan ahli hadis. Golongan-golongan ahli hadis, dan dirojikan oleh seorang ulama bernama Al-Imam As-San'ani. Wa qala Ibnu Muflih, dan berkata Ibnu Muflih, di dalamnya adalah Syekhuna, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang mengharamkan ini adalah Syekh Al-Imam San'ani, kemudian sebagian besar ahli hadis dan Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah haram. Sedangkan wa qala Syekh Muhammad bin Ibnu Utsaimin, sebagaimana tadi yang saya baca, berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, al-qawlu bitahrimihi qawwi. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan dalam perkataannya, pendapat yang mengatakan haram itu lebih kuat. Pendapat yang mengatakan haram itu kuat. Berarti status hukumnya ya hanya dua. Ya, karena terjadi khilafiyah di antara ulama yang mengatakan makruh. Makruh itu apa sih maknanya kalau urusan fikih? Kalau fikih itu berapa? Makruh. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Jadi makruh itu dalam tataran fikih, dikerjakan itu tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya, saya ulang ini ya, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tak berdosa, itu makruh. Tapi secara bahasa makruh itu artinya dibenci. Nah, sedangkan pendapat yang dinukil oleh tadi ulama al-hadis, termasuk pendapat yang dipilih Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini haram. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Makruh. Nah, silakan nanti jamaah sekalian atau kaum muslimin silakan mau milih yang mana. Ya. Kalau jumhur mengatakan makruh, ya saya lebih berat kepada pendapatnya jumhur. Apalagi Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah sebagian besar mengatakan ini makruh. Ya. Artinya sia-sia kan? Sia-sia orang bernazar. Walaupun sebenarnya nazar seseorang ini wa ma dzalika, bahkan kata Syekh, wa ma'a dzalika fa idza nazarul insani ta'atullahi wajibun alaihi fa'alaha biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila nazar tersebut dikerjakan seorang manusia dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, maka wajib hukumnya. Misalnya dia tadi, ini wajib untuk dia kerjakan. Wajib untuk dia kerjakan karena udah terlanjur. Nggak berarti kalau misalnya dia, ini maksudnya status hukum tadi, haram sama nazar ini kan kalau belum melakukan nazar tersebut. Maka dipertimbangkan sebelum nazar, ya dipertimbangkan dulu. Terjatuh dalam dua perkara nih, mau makruh atau mau haram. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau pendapat jumhur makruh, pendapat ahlu hadis, termasuk nanti di dalamnya adalah Syekh San'an, Al-Imam As-San'ani, dan dalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ada pendapat tadi juga dari Syekh Ibnu Utsaimin, maka ini haram. Ini kalau sebelum kita kerjakan loh ya nazar ini. Tetapi kalau misalnya kita ini sudah mengerjakannya, dan ternyata nazar tersebut di dalamnya ada bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib, sebagaimana perkataan Nabi SAW, man nazara ayuti Allah falyuti'hu.
Maka barang siapa yang bernazar dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka kerjakanlah. Maka taatilah. Maka barang siapa, saya ulangi, siapa saja yang bernazar untuk membangun ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka kerjakanlah, taatilah. Jadi misalnya contoh, dia tadi ya, kalau misalnya usahanya, bisnisnya, jualannya ini sukses. Dia bernazar ingin, yakni apa? Mengumrohkan karyawannya. Atau kalau anak-anaknya diterima di sekolah yang diinginkan, di pondok pesantren, tahfizul Quran, di pondok pesantren dinia yang akan nanti sampai sekolah ke luar negeri, misalnya begitu. Misalnya ingin ke Jamiatul Islamiyah Madinah, atau bahkan ada ingin ke Kairo Mesir misalnya. Atau misalnya sampai di Ummul Qura, atau di beberapa tempat di negara belahan dunia. Kalau semua niat itu dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk dikerjakan. Terlebih kalau misalnya seorang hamba di antara kita, kalau dia misalnya contoh, kalau jualan saya sukses, saya ingin memberi 100 fakir miskin makan siang. Oh, ini kan sedekah. Betul nggak sih? Nah, ini harus dikerjakan wajib. Udah terlanjur nazar dia. Ya, wajib. Atau dia ingin berpuasa Daud. Jadi kalau keinginan terwujud, puasa Daud. Nah, ini wajib, udah terlanjur, mau gimana? Ini wajib. Ya. Wal khalasatu anna an-nadara yatliqu 'ala al-ibadati mafrudati umuman wa yatlaqu 'ala an-nadari al-khassa wa huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillahi 'azza wa jalla wa qad qasamu al-ulama an-nadar al-khass ila aqsamu wa mahallu bisatoha kata al-fiqh. Jadi maksudnya di sini adalah di sini bahwasannya kalau nazar tersebut murni kaitannya hubungan tentang ibadah yang wajib secara umum, maka nazar ini memang hendaknya harus dikerjakan. Ya, karena ini berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau hanya kaitannya nanti kalau misalnya saya keterima di pekerjaan ini, saya akan beli mobil. Yang mobil itu mau saya gunakan untuk kesenangan anak-anak saya sekolah. Karena ada orang nazar kayak gini kan. Saya nanti kalau keterima di pekerjaan ini, anak saya keinginan saya penuhi. Ini nazar bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sifatnya duniawi. Maka ini ketika dia sudah bernazar seperti ini, bagaimana enggak ada kewajiban untuk dia memenuhi. Karena nazarnya dunia. Dan tadi kembali kepada satu hukum, nazar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, bahwasannya nazar ini, yakni apa? Ma'dalatul lati tanhanin nazar. Wa fil mas'alatil arba'atul aqwal. Bahkan di sini ada 4 pendapat tentang masalah nazar, status hukum nazar, larangannya. Jadi kita kembali lagi zaman makan Allah, nazar ini sebelum dikerjakan pelajari dulu hukumnya. Ternyata secara umum ada 2, makruh atau haram. Dan tadi kalau sudah terlanjur sebelum tahu hukum ini, ya kalau itu dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, dikerjakan wajib. Tapi jikalau itu memberatkan dan kita tidak mampu sejatinya, kembali kepada keumuman dalil surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah, jalankan ketaatan kepada Allah semampu kalian. Kalau kita sudah usahakan nggak mampu, maka boleh seseorang tersebut yakni membatalkan nazarnya dengan konsekuensi tentunya ya. Maka dijamin makan oleh Allah Subhanahu wa taala ini nazar. Terus pertanyaannya, kalau nazar ditujukan kepada yakni kepada selain Allah, nah ini bagaimana? Nah, sebelum kita akan bahas status itu, tentunya jelas dong kalau nazarnya bukan karena Allah haram, betul nggak sih? Kalau nazarnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah, ya jelas ini nggak ada kewajiban untuk mengerjakan. Apalagi nazarnya itu untuk suatu sesembahan selain Allah. Tujuannya keliru. Makanya terus sudah pasti dipastikan, misalnya dia bernazar, kalau saya nanti warungnya rame, usahanya rame, misal contoh si fulan, dia berkeinginan, bernazar kalau warungnya rame, nanti saya akan kasih makan, saya akan berikan nasi, masak nasi ingkung yang akan dipersembahkan buat Dewi Sri. Nah, ini kan ada nih.
Ya kan ada tradisi sebagian Jawa kalau mau panen atau mau nanam itu dia ngasih sajian buat Dewi Sri. Ya, dia buat Dewi Sri. Saya nggak tahu tuh. Setahu saya kalau Dewi Sri itu nama bis. Nama bis itu Dewi Sri itu nama bis. Tapi di Jawa ini subhanallah. Orang mau nanen apa orang mau nanam gitu ya. Dia kasih sajen dulu itu. Ayam ingkung, nanti kalau dia nggak bisa ayam ingkung, ya nanti model-model kayak gudangan gitu ya. Arab pernah dengar ya jamnya, urap atau gudangan, nanti ada ikan asin, tempenya, ada telurnya, nanti ditaruh tuh di sawah. Kalau dia duitnya banyak, kasih ayam ingkung. Ini nazar yang dia kan nanti kalau misalnya begini-begini nanti saya akan kasih. Ini nazar yang haram. Maka ketika nazar ini digunakan, nazar ini dia kerjakan, maka ini termasuk asyirku billah, termasuk berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Nggak boleh. Baru masang niat, nanti saya begini, nazar yang diharamkan. Ya. Apalagi kalau sampai dia baru pasang nazar, loh, sudah haram. Terus kalau dia wujudkan, jatuh dalam perkara syirik. Nah, repot ini. Ya. Repot. Makanya hati-hati jamaah. Terus kemudian jamin makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana tentang seseorang yang sudah kita sekarang akan belajar tadi ya. Bagaimana sekarang kita akan bahas, kalau tadi kan status hukum orang sebelum nazar, makruh dan haram, gitu kan ya. Dan tadi kan sudah sedikit saya singgung, bagaimana kalau mereka sudah bernazar. Secara umum telah diterangkan, kalau itu nazarnya kepada Allah, berdasarkan hadis tadi, wajib dia kerjakan. Tetapi di sini ada beberapa pendapat di antara ulama tentang masalah nazar yang harus dipenuhi. Pertama, qaulul Qatadah. Berkata Qatadah. Jadi Qatadah ini mengatakan di dalam pendapatnya, wa man wafaqahu annal murada yufuna bima iftaradallahi alaihim min at-ta'ati kas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajji wal-umrati wa nahwi dzalik wa yuqawwi qaul Qatada qauluhu ta'ala wal yufuna nadurhum wal yufu nudurahum Al-Hajj 29. Di sini kata Qatada, siapa tuh Qatada jemaah? Qatada itu adalah seorang ulama di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, dan siapa saja yang dia telah sempurna keinginannya, telah terpenuhi keinginannya, berarti siapa saja yang telah terpenuhi keinginannya dari nazar tadi ya, jadi ini terpenuhi, maka diwajibkan yufuna, dia memenuhi bima iftaradallahu alaihim, dan barang siapa yang telah sempurna atau telah terpenuhi keinginannya, hendaknya penuhilah nazar tersebut, yang dimana nazarnya itu dalam hal-hal yang diwajibkan oleh atas mereka dari ketaatan, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, umrah dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 29. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Al-Qatadah. Al-Imam Qatadah di kalangan tabi'in. Jadi kalau itu, sekali lagi, kalau itu nazarnya terpenuhi dan janjinya dalam nazar tersebut berupa ketaatan kepada Allah, wajib hukumnya. Wajib dipenuhi wajib. Sebagaimana surah Al-Hajj ayat 29. Wal yufu nudurahum, dan mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Kemudian pendapat yang kedua, asaniyah qaulu Mujahid wa Ikrimah wa ghairuhuma. Pendapat yang berikutnya Mujahid dan Ikrimah. Siapa Mujahid dan Ikrimah? Sama juga seorang tabi'in. Anal ayata ala zahiraha wa anal muradan nadri alladhi awjabuhu al-insani ala nafsi wa anna hadzal madah lahum bil wafa'i bihi. Wa qad jama'a Ibnu Katsir baina al-qawlaini faqala ay yata'buduna Allah fima awjabuhu alaihim min at-ta'ati wal wajibati bi asli syar'i wa ma aujabuhu 'ala anfusihim bi tariqin nadri. Jadi pendapat yang kedua ini kata mirip-mirip dengan pendapatnya Qatadah. Jadi kata Mujahid dan Ikrimah atau selain mereka, bahwasannya status nazar ini sebagaimana zahir ayat tersebut. Bahwasannya keinginan seseorang bernazar yang mana manusia mewajibkan nazar tersebut atas dirinya, maka tidaklah kemudian
Allah Ta'ala akan muliakan bagi mereka, ya, wa anna, bahwasanya hal tersebut madahal lahum, dikaruniakan bagi mereka bil wafa'i bihi, untuk memenuhinya. Jadi pendapatnya mirip. Jadi Mujahid dan Ikrimah secara dalil secara umum aja, secara umum. Jadi dalil secara umum berkenaan tentang nazar. Yakni apa? Menurut Mujahid dan Ikrimah, nazar apapun, gitu ya, sesuai dengan dalil secara zahir ini, nazar yang mereka mewajibkan dirinya harus dikerjakan. Jadi nazar ini bukan karena dalam sholat puasa. Misalnya kayak tadi misalnya. Kayak tadi, saya nanti kalau keinginan saya terwujud, nanti saya mau belikan kendaraan buat anak saya. Ya, ini kan dikatakan bahwasannya ayat tersebut secara zahir, keinginan manusia betul-betul mewajibkan atas dirinya sendiri, maka dia disarankan untuk memenuhi nazarnya. Apalagi dia terucap, misalnya dia ngomong sama anak, nanti kalau bapak proyeknya ini tembus, nanti keinginan kamu beli motor baru papa penuhi. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat bukan dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, betul nggak sih? Kan tidak ada hubungan dengan ibadah kepada Allah. Dia hanya hubungannya janji kepada siapa? Kepada siapa? Kepada manusia, kepada anaknya. Ya. Nah kalau ini bagaimana? Apakah wajib dikerjakan? Wajib. Menurut siapa? Mujahid dan Ikrimah. Dalil mereka apa? Dalil mereka jelas dalam surah Al-Ma'idah. Keumuman dalil memenuhi janji. Karena kan ciri-ciri orang yang tidak memenuhi janji kan ciri apa? Munafik kan? Sedangkan Allah telah katakan dalam surah Al-Ma'idah di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, penuhilah atas kalian setiap janji-janji kalian. Karena satu di antara tiga ciri-ciri munafik adalah, yakni apa? Wa idza tu'mina, bukan. Idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada khalafa. Jikalau berjanji sering tidak ditepati. Ciri munafik kan itu, idza hadatsa kadzaba, apabila berkata dia berdusta, wa idza wa'ada, wa idza khalafa ma, wa idza wa'ada khalaf, ya. Saya ulangi. Jadi lupa saya ini ya. Nabi mengatakan ayatul munafik salas. Tanda-tanda munafik ada tiga kata Nabi SAW. Pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila berkata dia berdusta. Wa idza akhlaf, wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia sering tidak menepati. Wa idza khana, wa idza tu'mina khana, apabila dia diberi amanah sering mengkhianati. Itu ciri munafik. Berkata bohong, berjanji tak menepati, diberi amanah khianat. Nah, sedangkan perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat pertama tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, penuhi atas kalian janji-janji kalian. Nah, sedangkan pendapat Mujahid dan Ikrimah berkenan tentang nazar, seperti nazar seorang ayah kepada anaknya, seperti seorang nazar seorang suami kepada istrinya. Sayang, nanti kalau proyek kita tembus, nanti kamu akan saya bangunkan sebuah istana di pinggiran surga. Bukan. Bangun villa nanti di atas lereng gunung ini. Kalau proyeknya tembus. Nah, dia udah berjanji tuh. Dia nazar. Dia nazar di dalam hatinya kepada Allah, nanti kalau tembus, nanti akan ini. Terus dia sampaikan ke istri. Nah, ini wajib. Ya. Terlebih-lebih kalau ini ay ta'buduna fi ma aujabahu alaihi min at-ta'ati al-wajibati bi asli syar'i. Terlebih-lebih ketika kata Ibnu Katsir di antara dua pendapat, beribadah kepada Allah dalam rangka ubudiyah kepada Allah, apalagi demikian, ya, maka ini kalau nazar tersebut dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, wajib atas mereka. Itu adalah pokok dari syariat ini. Demikian. Kemudian jangan memakan oleh Allah. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga tentang nazar. Ini nazar panjang banget ya, membahas nazar. Nanti kalau sesembelian nggak bisa ya, kita bahas nazar aja dulu. Karena kebanyakan hari ini kaum muslimin ini tidak mengerti ilmu sebelum beramal. Ya. Jadi saya ulangi, belum mengerti ilmunya tapi sudah beramal. Ya, ini kebanyakan kita kan. Nazar belum tahu hukumnya bagaimana, terus pendapat ulama bagaimana. Ya, kalau sudah dikerjakan nazarnya harus bagaimana? Ya, kalau tadi kan sebelum mengerjakan sudah tahu hukumnya. Kalau makruh ya haram. Sekarang kalau sudah terlanjur nazar,
Pendapat ulama aja macam-macam. Pendapat tadi siapa yang pertama? Yang pertama pendapat siapa tadi? Oh, iya. Tadi yang pertama ya Qatadah. Ya. Kalau dalam rangka ketaatan beribadah wajib. Sedangkan Mujahid dan Ikrimah dalam semua hal. Janji kita sama manusia, nadarnya sama manusia, itu wajib. Nah, ini banyak orang nggak ngerti. Nah, sekarang kalau misalnya dia sudah terlanjur nazar. Sekarang kita lihat pendapat yang ketiga. Annan nahya warada fi nadri al-mujazat. Wa huwa ma'ulliqa ala husulin nafil lin nadri. Mithlu in syafa'allaha marida fa'alayya kada wa kada. Ya, in syafa'allah marida fa'alayya kada wa kada. Ini dan seterusnya ya, dikatakan demikian. Bahwasannya pendapat yang ketiga, nazar itu dilarang hukumnya. Apabila berseberangan dengan nazar yang diperbolehkan. Maksudnya dengan nazar yang umum diperbolehkan. Dan ini apa-apa yang kaitannya tentang hal yang datang dari kemanfaatan dari nazar tersebut. Contoh misalnya gini. Mislun, insyafallah maridah fa'alayya kada wa kada. Jikalau nanti Allah menyembuhkan penyakitku, insyafallahu maridi fa'alayya kada wa kada. Jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan melakukan ini, itu, ini, dan itu. Wa dzalika li'annahu lam yaqa'u ta'atu khalisatun. Dan demikian itu sesungguhnya tidak termasuk perbuatan yang taat secara murni. Ya. Kenapa? Lian al-hadis. Jadi kata Syekh di sini, pendapat ulama yang ketiga ini, siapa yang berpendapat adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi yang berpendapat demikian. Jadi kalau misalnya, saya ulangin ya, jadi kalau misalnya ada orang sakit, nanti kalau saya sembuh, Allah Ta'ala sembuhkan saya, nanti saya mau begini. Ini malah nazar yang dilarang. Karena nazar ini bertentangan dengan nazar yang sebenarnya diperbolehkan. Nazar ini sebenarnya diperbolehkan bagi orang yang dia ini berkemampuan mengerjakannya. Paham nggak maksud saya? Dia berkemampuan, dia sehat walafiat, dia mampu mengerjakannya. Ini standar nazar. Jadi nazar itu dia mampu. Kayak tadi misalnya, anak saya kalau keterima saya mau sholat, kan bisa sholat. Ini malah wajib kan? Saya mau sholat semalam suntuk, saya mau puasa, saya mau sedekah. Ini kan mampu dia kerjakan. Atau saya mau umrohkan, dia mampu mengerjakannya. Atau tadi dia kalau usaha tembus anaknya dibelikan sepeda motor mampu. Tapi kalau nanti, ini nggak boleh ya. Nanti kalau misalnya proyek saya tembus, nanti saya beli itu semua rumah di kota Semarang. Ya ini kan nggak mungkin. Kecuali nek sugih belegedu ya. Itu pun mungkin apa tidak? Nggak mungkin dikasih sama Bapak Wali Kota. Gitu ya. Ini orang sakit, dia nazarnya sesuatu yang mustahil untuk dia kerjakan. Sakitnya parah lagi. Ya, misalnya. Ya, demikian. Ini nggak boleh. Ya, karena sesungguhnya demikian itu tidak termasuk ketaatan yang murni. Lah, karena pertanyaannya, kenapa tidak kau lakukan aja sekarang pas kamu sakit? Misalnya dia sakit, nanti kalau saya sembuh, nanti saya baru sedekah. Kalau saya sembuh, nanti baru saya umroh. Kalau saya sembuh, nanti. Lah, kenapa nggak sakit aja kamu sedekah? Kenapa nggak kamu sakit aja kemudian kamu suruh orang lain dengan uangmu umroh? Misalnya teman-teman yang hari ini ada terserang penyakit apapun COVID-19 sekalipun misalnya. Lah kenapa nggak sekarang aja kemudian dia sedekah? Atau kalau sekarang umroh bisa dibuka, kenapa nggak disuruh aja itu? Yaudah nanti kalau ini saya berharap semoga nanti dengan saya mengumrohkan orang COVID-19 atau penyakit saya ini disembuhkan. Yaudah sekarang didaftarin aja tuh orang. Siapa tentukan keluarganya, kasih fulusnya, daftar segera. Ya kan? Qadarullah pas dia sakit ini yang disuruh berangkat umroh belum berangkat dia sembuh ya sudah jelas. Lah kenapa harus tunggu sembuh? Kenapa di sini diharamkan? Lu kamu sembuh dan tidak, kita kan nggak ngerti sembuhnya kapan. Iya kalau sembuh. Ya kalau kemudian habis pas sakit itu kemudian mati. Apakah nanti kamu itu akan bisa menjalankan nazarmu tersebut? Nah maka ini disebut haram, nahya, dan pelarangan nazar yang ketiga ini menurut pendapat yang ketiga bertentangan dengan nazar yang diperbolehkan ya, karena harusnya kenapa nggak dikerjakan aja ketika dia sakit dan apabila dia mampu, dan jangan muluk-muluk kalau keinginan terwujud
Nanti cita-citanya muluk-muluk itu juga nggak boleh. Yang nggak mampu itu juga nggak boleh ya. Kita nggak boleh, nggak mampu mengerjakannya dia muluk-muluk. Nanti satu kampung saya umrohi semua. Ini kan hulu ini, berlebih-lebihan, nggak boleh. Ini israf. Padahal Allah Ta'ala katakan, Inna Allah la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Harus saya lihat kapasitas diri dong. Kalau satu umroh aja 30 juta atau 25 juta, dikali satu kampung, satu RT berapa orang? 80 orang. Dan ternyata diri kondisi maaf sekali, sama kayak saya misalnya, nggak punya kemampuan memberangkatkan satu orang umroh saja, alhamdulillah kalau bisa. Nah ini kalau dia nih 80 orang bagaimana gitu loh. Sementara posisi sakit, dia sakit nggak bisa bekerja, tapi niatnya mengumrohkan satu RT. Ini mampu nggak ini? Mungkin nggak ini? Mustahil gitu loh, nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Ini tidak boleh. Nah, ini banyak banget pendapatnya ya jamaah. Mungkin 3 pendapat ini tentang masalah nazar. Nanti kalau saya ini sampaikan lagi terlalu banyak. Dan mungkin ada dalil yang terakhir tentang ayat tentang nazar ya. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 270. Surah Al-Baqarah ayat 270. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Fa innallaha ya'lamuhu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Dan apapun yang kau infakkan dari jenis-jenis nafkah, aw nadartum min nadrin, atau nadar-nadar yang kau atau nadar mereka atau nadar kamu min nadrin dari semua nadar, fa innallaha ya'lamuhu. Saya ulangi, dan apapun yang kau infakkan dari semua jenis nafkah atau nadarmu dari semua jenis nadar, fa innallaha ya'lamuhu. Sesungguhnya ketahuilah, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Jadi kita nggak bisa lari. Ala masyru'iyati an-nadri wal wafa'i bi ma lam yakun ma'siyati. Ini jadi dalil bahwasannya syariat nadar itu dan wajib memenuhinya itu tidaklah maksiat. Ya, jadi tidak termasuk maksiat. Maka di sini pendapat yang paling kuat berarti jumhur ulama ya. Ya kan, jumhur ulama ya kan, bahwasan nazar itu hukumnya makruh. Sebaiknya bagaimana? Tidak usah bernazar, ini kesimpulan. Walaupun nazarnya kepada Allah. Logika sederhana aja, Mas. Kan Nabi tadi mengingatkan, tidaklah sesungguhnya nazar itu dikerjakan orang-orang yang bakhil dalam amal sholih. Lah kenapa kemudian nggak kita lakukan aja dulu itu janjinya, baru nanti perkara terkabul tidak itu urusan Allah. Bahasanya apa sih? Kita riswa sama Allah. Kita menyogok Allah dengan amal sholih. Boleh nggak kita pamrih dengan amal sholih kita? Boleh nggak kita pamrih dengan amal sholih kita? Ya boleh banget. Nanti kita kan pamrih dengan amal sholih kita boleh? Boleh banget. Sholih boleh banget. Pamrih kepada siapa? Pamrih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamrih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh. Ya misalnya, ya Allah saya sakit. Misalnya contoh si fulan sakit. Bukan saya ya. Kalau mau sembuh ya Allah. Kan kalau ada orang kemarin tadi kan kalau sembuh ya Allah saya akan sedekah. Kenapa harus tunggu sembuh? Kenapa nggak sakit aja dia kemudian sedekah? Ya Allah, dengan sedekah saya angkatlah penyakit saya. Dengan sedekah saya angkatlah penyakit saya. Nah, kenapa nggak demikian? Paham ya? Ya Allah, supaya Allah Ta'ala menjauhkan saya dari bala dan musibah. Misalnya gini, ada juga orang yang berjanji gini. Ya Allah, kalau nanti saya ini tidak kena, contoh ya si fulan A ngomong, ya Allah, jikalau engkau menjauhkan aku dari bala dan musibah, salah satunya COVID-19, maka saya akan berpuasa Daud dan bersedekah 10 juta. Misalnya gitu. Lah, pertanyaannya, lah kenapa tunggu sampai itu terwujud baru kau kerjakan? Kenapa enggak kau sekarang aja berpuasa Daud, lalu kamu bersedekah 10 juta supaya COVID-19 enggak kena sama dirimu lah. Inilah harusnya dikerjakan supaya tidak jadi bakhil. Makanya jemaah, kesimpulannya, walaupun ulama ini ada yang mengatakan makruh, jumhur ulama dan
Sebagian ulama itu mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan haram. Apapun status hukumnya, karena ini debatable, khilafiyah di antara ulama, baiknya nazar itu ditinggal. Malah kalau punya keinginan agar terwujud, lakukan amal soleh terlebih dahulu. Ya pamrih aja sama Allah, risuan kita sama Allah, bahasa kasarnya gitu ya. Togok aja Allah dengan amal soleh kan boleh. Ya sebagaimana kita tahu kan kisah yang sangat masyhur, seorang tiga pemuda Bani Israel yang mereka mengadakan safar dan kemudian istirahat di dalam sebuah gua. Lalu mulut gua itu tertutup dengan batu yang sangat besar. Dan mereka masing-masing apa? Berwasilah dengan amal-amal soleh mereka. Supaya keinginan mereka terwujud. Nah, kenapa nggak gitu? Masa ya kemudian salah satunya mengatakan, ya Allah, nanti kalau saya, misalnya kan nggak ada ceritanya, nggak ada cerita tiga pemuda ini, nanti kalau saya keluar dari mulut gua ini, saya akan sedekah. Nanti kalau misalnya saya keluar dari mulut gua ini, nanti saya akan berbakti sama orang tua. Nanti kalau misalnya dari mulut gua ini, saya akan menjauhi zina, misalnya gitu. Ini kan isi tiga pemuda itu kan nama solehnya itu tuh. Satu menghindari zina, sedekah dengan pegawainya, mengembalikan hak pegawai dan dia jadinya bawa banyak itu ya. Satu lembah isinya domba, yang ketiga berbakti sama orang tua. Lah masa dia begitu? Nanti kalau saya keluar, ya nggak akan keluar. Yang ada, cari amal soleh yang ada, jadikan wasilah. Nah ini untuk menghindari nazar. Nah, hadza wallahu ta'ala alam berkaitan dengan nazar. Kemudian yang terakhir, wad dalilu dzabhi qauluhu ta'ala. Kita akan membahas tentang apa? Azzabuhu. Sembelihan ini yang terakhir. Tentang sesembelihan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Ya. Dalilnya tentang, yakni apa? Sembelihan. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Qul, katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Nah ini sesembelihan nih, adzabhu. Jadi hewan ternak yang disembelih. Wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanyalah buat Allah Rabb semesta alam. Jadi salat, sesembelihan, dan kemudian apa? Kehidupan serta kematian kita hanyalah buat Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah sedikit pun. Nah, ini dalil. Berarti sesembelihan ini ditujukan harus kepada siapa? Allah Ta'ala. Dan diperkuat dengan hadis Nabi SAW. Wa minas sunnati, dan dari sunnah Nabi SAW, sabda Nabi, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang nyembelih sesembelihan. Apa kata Nabi? La'anallaha man dhahaba li ghairillah. Allah akan melaknat siapa saja yang menyembelih tujuannya bukan selain Allah. Yang ditujukan kepada selain Allah. Allah akan melaknat siapa saja yang menyembelih hewan ternak yang ditujukan kepada selain Allah. Maka jaminan dimakan oleh Allah, kalau kita lihat sembelihan di sini, sembelihan ini tidak hanya ditujukan buat hari raya Idul Adha doang ya. Jadi bukan hari raya Idul Adha saja. Kita akan breakdown ya, kita akan buat beberapa turunan ya, berkenan tentang apa? Hewan ternak yang disembelih. Pertama, di dalam syariat Islam, menyembelih hewan ternak yang termasuk jenis ibadah apa saja? Pertama, jelas ketika kita berbicara Yaumun Nahar, ketika hari sembelih, berarti di hari Idul Adha, jelas gitu ya. Makanya kita tinggal berapa bulan lagi sih? Masih setengah tahun ya. Ini 3 bulan tambah, iya setengah tahun ya, setengah tahun lagi ya, setengah tahun lagi. Saran saya daripada sekarang menghabiskan duit, mending duitnya ditabung hari ini untuk nyembelih di hari raya Idul Adha. Semoga usia kita nyampe. Ya tanda-tanda orang yang dia ingin diberikan rahmat oleh Allah dalam usianya, dalam waktunya, dan semuanya kan dia sudah berniat dari jauh-jauh hari. Semoga dengan niat tersebut dipanjangkan usianya. Daripada duitnya dihabiskan macam-macam,
apalagi beli-beli yang tidak bermanfaat, ya. Penghasilan masuk terus tapi pengeluarannya kurang. Hari ini kan gitu, penghasilan rata sebagian orang kan income-nya masuk terus, pengeluarannya semakin berkurang. Kenapa? Karena ada COVID, pandemi. Yang biasanya jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, jeng-jeng ini nggak bisa dibatasi. Oh, akhirnya apa? Duitnya nganggur, tuku opo. Beli apa, dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini daripada demikian, mending duitnya ditabung untuk Idul Adha, nanti bisa berkorban jauh lebih banyak. Nah, itu berarti Idul Adha atau Ayyamun Nahar. Adzabahu fi yaumin nahar. Sesembelian yang dikerjakan Yaumun Nahar. Yang kedua adalah ketika walimatul ursh. Walimatul ursh. Ketika menyembelih seekor kambing atau domba untuk syiar setelah terjadinya pernikahan. Ini disunahkan. Dan hadisnya jelas ya. Dan siapa sahabat yang diperintahkan? Itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini hadisnya cukup lumayan. Jadi kisahnya Abdurrahman bin Auf itu suatu hari datang ke Masjid Nabawi dengan wajah yang berseri-seri. Lalu Nabi mengatakan, dengaran bahasa kita kan, baru kali ini aku melihat engkau wajah begitu bahagia wahai Abdurrahman bin Auf. Ada gerangan apa yang terjadi? Nabi nggak mengetahui apa yang terjadi bagi sahabatnya. Karena Nabi bukan dukun. Ada orang itu ngerti sebelum pinara. Ini sahabat terdekat yang menikah, Nabi nggak tahu. Nabi itu bukan berarti orang yang tahu segala-galanya. Ini dalilnya nih, Abdurrahman bin Auf ketika menikah saja Nabi nggak paham. Nah, karena sebab Abdurrahman bin Auf ini langsung dia mengatakan, ya Nabi, baru saja aku menikah. Alhamdulillah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Setelah itu, apakah kau telah memberikan dia mahar dalam pernikahanmu? Iya, sudah Nabi. Alhamdulillah, aku diberikan rezeki memberikan mahar bagi istriku cincin dari emas dari hasil usahaku. Masya Allah. Lalu Nabi memerintahkan dia, apakah kamu sudah memberikan pengumuman buat saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu? Belum ya Nabi. Pulanglah, sembelih seekor kambing dan bagikan kepada saudara-saudaramu. Itu sebagai bukti kamu telah menikah. Nah, ini berarti walimatul ursh ada adzabuhunya, ada sembelihan yang disyariatkan. Afdal sunnah, ini salah satu sunnah yang diutamakan. Kemudian yang kedua, nyembelih kambing atau menyembelih hewan ternak itu untuk menjamu tamu. Ini luar biasa ya. Ini orang yang banyak nggak paham. Maka kalau menjamu tamu itu paling utama itu menunya kambing atau domba. Ghanam. Menunya ghanam jamaah. Kambing ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Memuliakan tamunya. Sebagaimana juga ini yang dikatakan yang dilakukan Nabi SAW bersama Abdurrahman bin bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika bertamu ke rumah seorang sahabat Ansor, lalu sahabat Ansor tersebut menerima kedatangan Nabi, saking bahagianya dia menjumpai istrinya dan meminta istrinya untuk menyembelih untuk segera menyiapkan peralatan masak karena Nabi datang kita jamu dengan domba yang mereka miliki. Coba bayangin, kambing atau domba. Padahal kambing itu, satu ekor kambing dimiliki sahabat ini yang sehari-hari itu untuk minum atau makanan anak dan istrinya. Jadi setiap hari istri dan anaknya itu kalau makan sama dampingannya minum susu kambing. Nah ini karena Nabi datang dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kambing ini disembelih. Sembelih dia sebagian itu disiapkan untuk anggota keluarganya, sebagian lagi untuk Rasulullah SAW. Sebelumnya diperah dulu susunya untuk dijamu, untuk diberikan kepada Rasul dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangin. Itu kemuliaan sahabat jemaah. Seekor kambing tinggal satu tok loh. Diperah itu susu kambing. Ini berarti susu kambing ini ada sunahnya loh ya. Selain susu sapi ya, susu kambing juga. Dijamu buat Rasulullah, kemudian kambingnya itu segera disembelih, kemudian dimasak, dikelitin dan Rasulullah makan. Jadi salah satunya. Termasuk tadi ya, dalil yang saya ceritakan tadi tentang Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf,
Awalam walau bisyatin. Hendaknya kamu menjamu atau menyembelih seekor kambing untuk kamu berikan kepada saudara-saudaramu yang kau beritahu karena kamu sudah menikah dan seterusnya. Jadi itu ya. Dan yang terakhir, tentunya menyembelih sesembelihan di dalam hewan ternak adalah perkara yang mubah dalam urusan makan sehari-hari. Maka menyembelih seekor ayam, bebek, burung gitu ya, binatang ternak lah, kambing, kelinci gitu ya, apalagi kuda boleh karena itu halal, bukan binatang buas. Nah, ya entok lah. Tapi kalau ikan nggak perlu disembelih karena binatang air ya. Pokoknya semua binatang yang dihalalkan di muka bumi ini termasuk binatang ternak itu disembelih menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini menjadi sesembelihan yang dihalalkan. Yang tadinya itu perkara makan itu mubah, yang tadinya perkara makan itu bukan perkara ibadah, hanya bersifat mubah saja, bisa jadi nilai ibadah di sisi Allah ketika kita menyembelih seekor hewan ternak itu disebut asma Allah dan untuk kita konsumsi. Maka makanan itu jadi barokah. Gitu ya. Dan ini teman-teman jamin makan Allah, saudara-saudaraku, maka jangan sembarangan milih tempat makan. Kalau kita tahu nih tempat makan ini tidak halal, dia orang non-muslim, orang kafir yang nggak ngerti tentang sembelihan halal haramnya, lalu kita beli di tempat dia, kita makan, ini bahaya. Minimal syubhat. Maka carilah rumah makan yang kita tahu nih orang muslim, dan kita tahu dia memperoleh ayam ini halal cara menyembelihnya, tidak sembarangan dan seterusnya. Ini adzabuhu. Dan harus ditujukan buat Allah Ta'ala semata. Ya ayyaqa ibadatu bi ayyaqtada bi ta'zimul madbuhi lahu wa taddalu li lahu wa taqribu wa taqrabu ilaihi fahadha la yakunu illa Allah Ta'ala ala wajhi alladhi syara'a Allah Ta'ala alladhi syara'ahu Allah Ta'ala. Jadi di sini jelas bahwasannya sembelihan ini merupakan satu di antara ibadah yang dimaksudkan oleh Allah untuk memuliakan sesembelihan tersebut. Ini merupakan dalil menjadi satu di antara cara kita mendekatkan diri hanyalah kepada Allah Ta'ala. Jadi sekalipun kita nyembelih seekor ayam, seekor pitik, seekor mentok, ini bisa jadi nilai ibadah kalau niatnya karena Allah, mengharapkan wajah Allah dan baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sebut asma Allah. Yang tadi untuk kita makan, kita panggang bareng-bareng, itu bisa jadi nilai ibadah. Walaupun yang beli itu orang lain, kita yang nyembeli, itu dapat nilai ibadah. Masya Allah, sampai sedemikian rupanya ya, bahwasannya seseorang itu demikian. Dan haram hukumnya ketika sesembelihan itu ditujukan kepada selain Allah. Kepada apa? Kepada laut, akhirnya sedekah laut. Nah, kepada bumi, sedekah bumi, ya toh. Nanti lama-lama ada sedekah langit, jemaah. Ini aneh-aneh aja. Ya, ini kearifan lokal yang kebablasan. Tidak ada kearifan lokal dalam syariat Allah. Kalau itu berkenaan tentang maksiat, kita udah tahu lah kisah Palu bagaimana. Udah diingatkan ulama-ulama tempat, Majelis Ulama Indonesia telah mengingatkan akan kirab budaya atau kearifan lokal di Palu kala itu. Malah COD, cash on delivery, langsung dibalas sama Allah kan. Langsung dijawab sama Allah ketika diarungi kepala kebo, tsunami datang, selesai. Makanya ini jelas ya, nggak boleh kita ini menyembelih seekor binatang, walaupun seekor binatang itu disembelih dengan atas nama Allah. Misalnya nih kambing atau kerbau, disembelih Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya kan? Allah bisa Allahu nawaitu maksudi, misalnya nawaitu li misalnya, aku niatnya buat apa? Contoh li si fulan A, bejo namanya. Aku niat sembelihan ini buat Nyi Roro Kidul, buat Nyi Blorong, pokoknya buat siapa lah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, oh nggak bisa, haram, nggak boleh. Ini nggak boleh, haram hukum. Ya sekalipun dia disebut asma Allah, tapi ditujukan diberikan kepada sesembahan selain Allah, makanya haram. Dan ini termasuk asyirku billah, termasuk syirik akbar, syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syariat sembelihan itu jelas buat apa saja, ditujukannya buat siapa, caranya bagaimana telah jelas dan dalilnya jelas. Sebagaimana tadi juga Nabi mengingatkan dalam hadis yang mulia, la'anallahu man dabahallahu li ghairillahi ta'ala. Tiap Allah Ta'ala akan melaknat siapa saja yang menyembelih tujuannya
bukan karena Allah Ta'ala semata. Nah, mungkin ini dulu jamaah, udah 1 jam lebih kajian kita, semoga bermanfaat. Ada benarnya pastinya datangnya dari Allah Ta'ala semata, yang salah dan kurang datang dari kami pribadi sendiri. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami karena kekhilafan kami, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan yang kami sampaikan dalam kajian ini. Hada wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Oh iya, satu lagi lupa. Masya Allah, tabarakallah. Lupa Mbak, satu lagi Mbak. Saya lupa, satu lagi sesembelian lupa saya, akikoh. Nah itu saya lupa tadi. Lupa tadi ya, akikoh lupa. Satu akikoh lupa. Ya jadi jamaah ada 1/9 lagi tadi yang lupa yang disyaratkan akikoh ketika anak usia 7 hari. Afdolnya 7 hari. Kemudian kalau sunnahnya sahabat kelipatan 7 hari sampai 3. Berarti 71 hari. Ya, saya tambahin sedikit ya Mbak Pipit ya. Jadi kalau afdol sunnahnya akikoh itu di hari ke-7. Lalu kemudian kalau sunnahnya sahabat sampai kelipatan 3 kalinya. 7 kali 3, 21. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitab yang saya baca, Imam Syafi'i beliau berpendapat, setahu saya, semoga saya diampuni Allah ketika salah, kalau Imam Syafi'i malah membatasi akikoh itu usia bayi 1 tahun. Nah, setelahnya tidak disebut akikoh. Tapi ada di sebagian pendapat ulama, selama dia hidup, dia boleh akikoh. Selama dia hidup boleh akikoh, dan sebelum dia mati boleh akikoh. Nah, ini ada yang demikian. Nah, tapi kalau saya mengambil afdal sunnah dan sunnah sahabat, ya 7 hari atau 21 hari. Setelahnya, jikalau kita tidak mau akikoh tidak mengapa. Kalau mau pakai pendapat yang terakhir, mau akikoh silakan. Tidak ada paksaan di sini, karena ada khilafah dan para ulama. Nah mungkin ini Mbak, maaf tadi terlupakan. Silakan. Ji Ustadz, tidak apa-apa. Jelas ya? Insya Allah. Penjelasan dari Ustadz tadi, materi yang telah disampaikan sangat jelas, insya Allah bermanfaat sekali. Jazakallah khairan Ustadz. Amin wa ya. Ada jamaah yang ingin bertanya, langsung bisa raise hand. Akan tetapi bila belum ada, saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chat Ustadz. Silakan Mbak. Yang pertama, Ustadz mau tanya, apakah nazar itu bisa digugurkan Ustadz? Jika bisa, nazar yang seperti apa yang bisa digugurkan dan yang tidak bisa digugurkan? Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Tafadhali Ustadz. Allah barik fikum. Semoga Allah memberi keberkahan pada kita semua. Amin Allahumma. Bagi sang penanya khususnya, kalau kita berbicara nazar, apakah nazar boleh dibatalkan? Ya kalau nazar itu berkaitan dengan bermaksiat kepada Allah, nazar yang diharamkan dengan contoh-contoh tadi saya sampaikan, maka nazar ini malah harusnya dibatalkan. Nazarnya harus digugurkan, karena nazarnya bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau nazarnya itu karena Allah Ta'ala, hukumnya wajib. Karena udah lanjur kadung ya. Udah kadung, terlanjur dia bernazar. Apalagi nazarnya itu berkaitan dengan apa tadi? Membangun ketaatan kepada Allah. Jadi selama ketaatan yang dimaksud tidak berlebih-lebihan. Dia mampu lah, kalau hanya sholat malam kan mampu. Kalau puasa sunnahnya 3 hari kan mampu. Tapi kalau dia nazarnya, mau saya sebulan penuh mau puasa. Gak boleh puasa sebulan penuh. Kecuali puasa Ramadan. Ya, gak boleh. Makanya ibu-ibu yang qadha puasa pun sebaiknya dihindari, kalau bisa jangan setiap hari. Kalau memang itu nanti memberatkan. Memberatkan bagi sang suami. Memberatkan bagi sang suami yang kalau lihat istrinya itu qadha tiap hari. Sementara suaminya butuh. Nah kan repot. Maka kalau mau qadha puasa pun, yakni harus tanya sama sang suami. Tapi intinya kalau itu dalam rangka mau ketaatan kepada Allah, seperti yang saya dijelaskan para ulama tadi sudah saya sampaikan, dan itu kalau tidak memberatkan dia, itu wajib. Tapi kalau memberatkan dia, maka ini diperbolehkan untuk menggugurkan nazarnya. Demikian hadza wallahu ta'ala. Gitu Mbak. Silakan Mbak Titik. Baik Ustadz, Masya Allah. Yang selanjutnya, ini agak panjang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang nazar Ustadz. Dulu ibu saya
saat saya di kandungan bernazar jika melahirkan anak laki-laki akan dimasukkan pesantren. Tapi waktu masih sekolah tidak mau masuk pesantren, Ustadz. Sampai ketika itu mengalami kecelakaan. Dan saat kecelakaan bernazar bahwa saya akan masuk pesantren, katanya begitu, Ustadz. Namun perekonomian keluarga tidak mencukupi dan sampai sekarang belum jadi masuk pesantren. Apakah ada cara untuk menggugurkan nazar-nazar itu selain harus masuk pesantren, Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Jazakallah khairan, Ustadz. Amin. Berarti Mbak Titik, mohon maaf, berarti anaknya tadi itu dia nggak mau ya dimasukin pesantren ya? Iya, nggak mau. Iya, Ustaz. Ya kalau nggak mau ini berarti kan nazar yang tergugurkan karena sebab-sebab tertentu gitu. Ya karena sebab-sebab yang nggak mau, apalagi tadi ada kecelakaan dan seterusnya gitu kan. Maka nazar ini ada sebagian pendapat ulama yang saya baca ya. Semoga kalau ini salah saya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Taala. Nazar ini semacam sumpah ya, semacam sumpah yang harus dikerjakan gitu. Semacam sumpah yang harus dibayar kafaratnya ya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini pernah dengar nggak orang yang dia pernah bersumpah lalu sumpahnya itu berdusta? Kan ada kafaratnya, penebus sumpah. Maka penebus sumpah dan kafarat sumpah dan kafarat nazar itu sama, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri kafaratul yaminin, rawahu Muslim. Ya. Kafarat dari nazar itu seperti kafaratnya sumpah. Ya, kafaratnya sumpah adalah sama dengan kafarat dari nazar, atau sebaliknya, kafarat nazar dengan sumpah itu sama gitu. Ya, kita bagaimana? Ya kalau misalnya nggak mampu, ya demikian. Demikian sumpah tentang masalah kafarat sumpah. Sedang kafarat sumpah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang masalah kafarat sumpah dan nazar. Jadi tapi kalau memang udah nggak mampu dia mewujudkan tersebut karena anaknya nggak mau, ya paling tidak dia yakni melakukan menembus nazarnya tersebut dengan kafarat. Demikian. Demikian, Mbak. Ada yang kurang dari pertanyaannya tadi? Ada yang kurang, Mbak? Coba diulangi. Udah persis seperti apa yang dikatakan ditanyakan sama sang penanya? Iya sudah. Iya sudah, Ustaz. Sudah ya. Ya, oke. Alhamdulillah. Silakan. Yang pertanyaan selanjutnya ini ada dua penanya. Yang pertanyaannya sama, Ustadz. Saya bacakan Ustadz. Oke. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apabila seorang yang meninggal dan beliau mempunyai nazar semasa hidupnya, tapi orang tersebut sudah meninggal, belum sempat dilaksanakan nazarnya, bagaimana status nazar dari orang tersebut Ustadz? Dan apakah wajib dilaksanakan oleh keluarganya? Yang selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apakah kita sebagai anak wajib menjalankan nazar orang tua kita semasa hidup yang pada saat itu orang tua kita belum sanggup menjalankannya, seperti haji atau umroh, padahal anak-anak belum sanggup juga menjalankan ibadah tersebut? Apakah nazar tersebut bisa dikerjakan oleh kerabat yang lain yang mampu seperti adik atau kakak beliau, Ustadz? Demikian, Ustadz. Coba Mbak Pipit, Afwan, boleh diulangi sedikit tentang yang pertanyaan pertama? Oh iya, yang pertama ya, Ustadz. Satu-satu aja dulu. Oh iya. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, apabila seorang meninggal dan beliau mempunyai nazar semasa hidupnya, tapi belum nazarnya dilaksanakan, orang tersebut meninggal, bagaimana status nazar dari orang tersebut, Ustadz? Dan apakah wajib dilaksanakan oleh keluarganya? Hadza wallahu ta'ala alam ya. Kalau memang nazar itu berkaitan dengan hak orang lain, ya saya nggak tahu jawaban. Terus terang saya kalau ditanya masalah nggak tahu. Cuman saya pernah mendengar sebagian pendapat ulama, maka nazar ini sama dengan hutang ya, Mbak. Nazar ini sebagai sama dengan hutang, maka hutang ini kan harus dipenuhi. Ya, kalau misalnya hutang harus dipenuhi, berarti siapa yang memenuhi hutang tersebut? Ahli waris kan? Ahli waris yang wajib menjalankan hutang, membayar hutang kan. Nazar ini kan sebagai sama dengan hutang nggak sih? Sama. Padahal dalam syariat Islam, hutang ini
syaratnya orang itu boleh berhutang apa? Dalam syariat Islam itu kalau orang berhutang itu diperbolehkan dalam masyru', dalam syariatul Islam, dalam syariat Islam itu adalah syaratnya dia mampu untuk membayar hutang. Jadi hutang itu diperbolehkan, saya ulangi ya, hutang itu diperbolehkan untuk dilakukan oleh seseorang yang mau berhutang. Saya mau hutang sama si fulan. Saya harus mengukur diri, kalau saya ini nggak mampu, nggak boleh berhutang malah. Jadi kalau sudah menghisap diri, menghitung-hitung kita nggak mampu bayar hutang, ya nggak boleh berhutang, haram nanti. Kalau saya, misalnya contoh saya, na'udzubillah, saya menghitung saya nggak mampu, lalu saya maksa hutang, ini malah haram. Paham ya? Karena nazar itu sama dengan hutang. Tapi kalau nazarnya tadi itu sekiranya tidak memberatkan dan mampu untuk dia bernazar mewujudkannya, maka nazar tersebut boleh dikerjakan, boleh dilakukan oleh siapa? Ahli waris. Sebagai qadha, sebagai pengganti hutang tersebut. Termasuk juga ada orang yang berpendapat di kalangan ahli fikih, misalnya orang tuanya berpuasa di bulan Ramadan, baru dapat 10 hari kemudian meninggal. Ya. Maka pendapat ulama, sisa 20 hari ini boleh diqadha oleh ahli warisnya. Itu ada yang berpendapat demikian ulama. Hadza wallahu taala alam. Pendapat yang kedua tadi Mbak, pertanyaan yang kedua tadi bagaimana? Saya lupa. Yang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah kita sebagai anak wajib menjalankan nazar orang tua kita semasa hidup yang pada saat itu orang tua kita belum sanggup menjalankannya, seperti haji umroh. Padahal anak-anaknya belum sanggup juga menjalankan ibadah tersebut, Ustadz. Apakah nazar tersebut bisa dikerjakan oleh kerabat yang lain yang mampu, seperti adik atau kakak beliau, Ustadz? Demikian, Ustadz. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah, jalankan ketaatan semampu kita. Kalau memang kita sebagai anak ahli waris atau sebagai pasangan, seorang istri atau seorang anak kandung nggak mampu mengerjakan, ya sudah, gugur kewajiban ini. Tidak bisa kemudian disandarkan kepada saudara kandung, nggak ada kaitannya, karena ini adalah haknya, kewajiban siapa? Ahli waris. Maka kalau ahli waris nggak mampu, ya jangan dikerjakan. Karena ini memberatkan nanti jadi. Nah, kalau nggak mampu sudah, ini nazar ini demikian. Tapi kita berupaya sebagai seorang anak memohon kepada Allah yang maha kaya. Karena Allah maha kaya kan ya. Sedangkan kita ini fakir. Allah ghani wa nahnu fakirun. Allah tuh maha kaya dan kita nih yang fakir, miskin. Maka minta sama Allah yang maha kaya supaya kita dimampukan untuk bisa demikian. Maka anak-anak yang hari hidup hendaknya banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi karunia oleh Allah supaya bisa mewujudkan nazar dari orang tua tersebut. Dan ingatlah ya, tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah kalau hanya perkara dunia. Yang akhirat aja dikasih. Kecuali orang ini sudah seudon dulu dengan takdir Allah. Kecuali seorang ini sudah pesimis dulu dalam kehidupannya. Belum dia lakukan, dia sudah pesimis. Ini nggak boleh dalam Islam. Maka kalau dia hari ini kondisi gini, ya terus bermunajat kepada Allah, berhusnuzan kepadanya, dan berikhtiar semaksimal mungkin. Semoga saya doakan bagi Anda yang punya nazar dan keinginan orang tuanya itu tadi ingin ke tanah suci, semoga anak keturunannya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, hadza wallahu taala. Cukup Mbak Vivit, saya rasa. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz, masih ada 2. Masuk saya Ustaz. Iya, boleh. Iya. Saya kira sudah. Ya, siap. Silakan. Selanjutnya Ustaz, apabila dalam suatu hajat kita bernazar berpuasa, akan tetapi tiba ketika hajat itu terpenuhi, tapi kita lupa nazar puasanya berapa hari Ustaz. Jadi apa yang harus dilakukan Ustaz? Tolong jazakallah khair. Amin wa iyyaki. Diperkirakan aja Allah yabarik fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Diingat-ingat saja ya, mendekati. Sebaiknya yang mendekati ya. Aqrab minal amwal, minal amal. Jadi apa yang lebih dekat dengan amal tersebut? Atau aqrabu minal, yakni hal yang lebih dekat dari aham ya. Yakni keinginannya, himmahnya. Jadi cita-citanya. Dikira-kira aja 7 apa 8 ya, 3 apa 4 ya gitu. Ya kalau 3 atau 4 ambil yang lebih banyak 4. Iya. Kalau lebih banyak 7 apa 8 ambil yang banyak 8. Lebih baik berlebihan dibanding kurang. Demikian Mbak Vivit. Hadza wallahu a'lam. Kalau misalnya nggak tahu, mohon petunjuk sama Allah, ingatkan saya. Insya Allah kalau itu niatnya baik, Allah Ta'ala akan ingatkan. Dan kalau ragu antara 3 atau 4, pokoknya bilangan yang lebih banyak itu yang dikerjakan.
Na'am, hadza wallahu a'lam. Dan berjanji besok jangan mengulangi lagi pekerjaan itu. Maksudnya jangan mengulangi lagi amal tersebut. Jangan nazar-nazar lagi lah ya. Kalau udah terlanjur nazar ya kerjakan gitu. Tapi kalau besok-besok udahlah. Kenapa nggak melakukan dulu baru nanti mendapatkan jawaban dari Allah. Gitu ya Mbak Pipit. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Silakan Pak. Ini terakhir ya. Satu terakhir. Yang terakhir, Ustadz Ya, izinnya jika bernazar untuk menyembelih kurban karena suatu hajat terpenuhi, apakah hukumnya Ustadz? Apakah sunat dan wajib dan bolehkah ikut memakan daging yang dinazarkan tersebut? Nazarnya dijelaskan ya Mbak. Nazarnya tentang apa itu jelaskan ya? Nggak ada Ustadz, cuma bernazar aja. Karena iya. Gini, ditanya dulu nazarnya, misalnya nazar apa? Maksudnya dia bernazar kalau ini cita-citanya terwujud, keinginan terwujud, dia akan bernazar memotong seekor ayam atau kambing. Lah terus kemudian seekor kambing ini pasti kan tentunya ada dong tujuannya. Seekor kambing nanti disembelih buat siapa makanannya gitu. Kalau memang ditujukan untuk memberikan hadiah kepada tetangga dan orang lain, ya kasih aja semuanya. Kita jangan dimakan dong. Jadi, kalau kita memang niatnya ingin berbagi kepada orang lain, kepada tetangga atau kaum muslimin, ya kasih saja sama kaum muslimin ya. Gitu. Sedangkan tadi pertanyaan bagaimana bolehkah kita memakan daging sesembelihan yang dikarenakan nazar tersebut, selagi nazarnya dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, selagi nazarnya itu dalam rangka ibadah kepada Allah dan menyembelih seekor hewan ternak atau seekor kambing tadi menyebut asma Allah, diperbolehkan untuk makan. Tapi sebaiknya saran saya kalau memang nazar itu memotong seekor kambing, lalu niatnya untuk berbagi kepada tetangga, ya kasih aja semua, kita nggak perlu makan dong. Kita bisa nanti cari warung makan kambing yang lain kan begitu. Gitu, nggak usah yang lain. Ya. Jadi saya rasa demikian untuk selamat. Untuk kehati-hatian aja Mbak Pipin, untuk kehati-hatian jemaah, supaya jangan-jangan kita sudah nazar ternyata untuk orang lain gitu. Ini bernazarnya karena terima PNS Ustadz, jadi bernazar memotong kambing untuk siapa saja gitu loh Ustadz katanya. Oh berarti ini nazar karena PNS gitu. Berarti udah keterima PNS nih ya, barakallahu fiik. Semoga berkah nanti menjadi pekerjaan yang baru. Ya kalau untuk siapa saja udah kasih aja ke orang lain semuanya. Kita nggak usah. Kita kan bisa nanti beli di warung makan, beli kambing satu tusuk ya, satu porsi begitu ya, yang sopnya kayak atau yang patenya gitu. Sedangkan yang sembelih tadi udah kasih aja sama orang, kita nggak usah makan. Kita kan niatnya sedekah. Kan udah dipenuhi sama Allah tuh tadi kan. PNS keterima. Masa kemudian kambingnya nggak boleh kasih orang? Lain kali jangan gitu. Lain kali sembelih aja 2 ekor kambing, bagi-bagi tetangga, nggak usah ceritakan. Minta doa ya Bapak Ibu, minta doa ya Kang Mas, Mbak dan Mbak Yu dan seterusnya, doakan saya supaya terima PNS. Nggak perlu sebut, bagi aja. Lain kali ya, bagi aja semua tetangga, dan ini hadiah biasa. Ya kita berharap dari Allah dengan sedekah tersebut, semoga diterima hajatnya. Begitu Mbak. Saya rasa cukup ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menerima seluruh amal-amal kebaikan kita, dan semoga Allah taala menerima seluruh amal saleh kita dan menjauhkan kita dari dosa-dosa yang membinasakan, dan semoga Allah taala menaikkan derajat kita kelak menjadi orang bertakwa sebelum kematian menjemput kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah dipaparkan. Alhamdulillah, kajian pada siang menjelang sore hari ini telah kita selesaikan bersama-sama. Kepada seluruh jamaah, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiik wa barakallahu fikun. Terima kasih atas kehadirannya pada kajian kita pada hari ini. Kami sebagai tim penyelenggara kajian memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian hari ini. Bagi jamaah yang ingin menyimak kembali kajian kita pada hari ini, bisa dilihat kembali melalui YouTube dan FB dari Majelis Taklim
Al-Ma'ratus Sholihah, dan juga dari akun Instagram Ustadz Sholahuddin Abu Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita kembali untuk hadir pada kajian di pekan yang akan datang. Insya Allah pada jam dan waktu yang sama. Demikian, sebelum kajian kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.